pihak Dinas Kependidikan Kabupaten Pangandaran menerapkan pendidikan karakter di seluruh sekolah di Pangandaran. Untuk mengetahui implementasi dari pendidikan karakter tersebut, kita akan berdialog via Zoom dengan Sekretaris Disdikpora Kabupaten Pangandaran, Bapak Dodi Jibardi. Alhamdulillah. Pak, sebelum kita masuk ke program yang sedang dijalankan dan direncanakan oleh pemerintah Kabupaten Pangandaran, saya ingin tanya dulu Pak, untuk pendidikan karakter ini, mengapa menjadi agenda utama Pak? Mengapa hal ini menjadi prioritas program dari Disdikpora Kabupaten Pangandaran Pak? Ya, tentunya kita berharap karena memang untuk potensi di pendidikan itu kan dimulai dari sikap. Artinya ya bagaimana sikap mental itu lebih diutamakan daripada kompetensi lain karena nanti disusul oleh pengetahuan dan keterampilan. Jadi kita punya keinginan bahwa mereka yang cerdas, mereka yang pintar, mereka yang punya keterampilan, tapi juga memiliki sikap atau karakter yang baik dalam pengelolaan kecerdasannya itu. Oke, Pak Dodi, lalu program nyata yang sudah disimpulkan oleh tim dari Disdikpora akan melaksanakan apa saja Pak untuk memastikan bahwasannya pendidikan karakter ini menjadi prioritas di setiap sekolah di wilayah Pangandaran? Ya, tentunya kita dimulai dari bagaimana proses pembelajaran yang lebih mengedepankan proses pembelajaran yang dimulai dari gurunya yang penuh dengan karakter, penuh dengan kasih sayang. Kemudian diadakan pembiasaan di sekolah, seperti misalnya siswa datang disambut oleh guru dengan penuh ramah, disapa, kemudian juga mengucapkan salam, kemudian juga sebelum belajar anak-anak dibiasakan juga untuk bagaimana pendekatan agama. Kalau yang di Islam ya misalnya membaca Al-Quran, kalau di agama-agama lain juga kita menyesuaikan dengan bagaimana pembentukan karakter di agama yang lain juga. Nah, sebagai program besarnya, tentu Dinas Pendidikan Kabupaten Pangandaran yang didukung oleh pemerintah, kita juga menyelenggarakan ajenan masuk sekolah. Tentu itu dalam rangka bagaimana membangun karakter siswa lebih baik. Kemudian juga ada Pangandaran Mengaji, itu juga dalam rangka membangun karakter siswa Pangandaran lebih baik. Jadi pada prinsipnya kami di Dinas Pendidikan lebih mengutamakan keteladanan bagi siswa-siswa, bagaimana seluruh guru, tenaga kependidikan, juga kami di Dinas Pendidikan membangun pendidikan karakter dengan baik. Yang pada saat ini lagi digembor-gemborkannya dengan profil pelajar Pancasila. Oke Pak. Lalu apakah SMA sederajat pun mendapatkan program yang sama Pak? Mengingat secara administratif SMA ini masuknya ke provinsi ya Pak ya? Ya. Nah dulu memang kita juga melaksanakan untuk SMA, SMK. Tetapi ketika kemarin SMK, SMA itu juga telah ditarik pembiayaannya oleh provinsi, ya kita hanya bersifat menganjurkan dan berkoordinasi. Dan menurut informasi juga provinsi juga mengadakan bagaimana pembangunan pendidikan karakter di sekolah itu dengan cara yang berbeda tentunya. Oke, ini kan berarti sangat spesifik ya Pak, pendidikan karakter ini. Sebetulnya secara menyeluruh Pak, target utama dari program pendidikan karakter yang digagas oleh Disdikpora Kabupaten Pangandaran itu apa sih Pak? Ya, program yang menyeluruh yang diharapkan tentunya ya kita menginginkan bagaimana anak cerdas tapi berkarakter baik. Bagaimana anak yang memiliki keterampilan yang tinggi tapi berkarakter yang baik. Karena memang kita karakter itu Pak Bupati terutama lebih senang ketika anak bisa berdisiplin ketika menunggu antrian ketimbang dengan nilai 10 tanpa memiliki karakter yang baik. Jadi yang diharapkan tentu karakter anak-anak itu
tentu dengan sesuai dengan kearifan lokal Pangandaran bisa menjadikan anak-anak ini yang ya cerdas berkarakter seperti itu. Oke, lalu Pak, sebetulnya kan pendidikan untuk anak-anak PAUD dan SD ini tampaknya yang paling menantang gitu ya Pak ya, umur-umur yang paling menantang untuk diberikan pendidikan karakter. Bisa dijelaskan kepada kami Pak, strategi pendekatan kepada guru dan juga program-program, apakah ada program khusus misalkan untuk teman-teman adik-adik kita yang masih PAUD dan juga SD untuk memastikan bahwa program ini tersampaikan dengan baik? Ya, tentunya kita yang pertama melakukan semacam pendidikan dan latihan bagi guru-guru seperti apa sih implementasi pendidikan karakter yang harus diterapkan kepada anak didik kita. Ya, kemudian kita menyiapkan berbagai pembiayaan dan seterusnya dengan dukungan pemerintah. Yang kedua, juga kita menyiapkan program-program untuk lebih meningkatkan pendidikan karakter yang tadi saya sebutkan, yaitu dengan ajunan masuk sekolah, kemudian juga dengan Pangandaran mengaji. Dan secara kebetulan di akhir tahun kemarin, kita itu oleh kementerian mendapat anugerah sebagai kabupaten kota pengembang pendidikan karakter secara nasional. Kita mendapat penghargaan itu. Alhamdulillah, itu artinya implementasi pendidikan karakter yang kita kembangkan itu sudah terimplementasikan dengan baik ke sekolah-sekolah. Sehingga kementerian bisa mengeluarkan kita sebagai pemenang tentu berdasarkan penilaian-penilaian yang kementerian lakukan. Oke, Pak, berbicara tentang pendidikan tentu saja ujung tombaknya adalah ibu bapak guru ya Pak ya. Ya, lalu tadi Bapak sampaikan bahwasannya ada juga nih pelatihan untuk bapak guru ini gitu ya, untuk memberikan atau mendeliver tentang pendidikan karakter. Lalu pelatihan seperti apa Pak yang diberikan? Apakah memang berbarengan semuanya atau pengkondisiannya seperti apa Pak? Ya, yang pertama tentu kita melatih secara TOT ya, training of trainer, melatih bagaimana guru-guru tertentu dilatih baik melalui ceramah maupun melalui game dalam rangka membangun karakter atau karakter building, di mana di sana membangun bagaimana cara mengembangkan kebersamaan, tanggung jawab, kemudian kerja keras, dan itu diimplementasikan nanti guru-guru itu menyampaikan kepada yang lain. Dan yang mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi implementasi kepada anak-anak didik kita di sekolah. Jadi prinsipnya ya kita tidak dari mulai memberi contoh, menyuruh, mengajak, nah baru kita menegur. Seperti itu langkahnya. Sejauh ini Pak, apakah Bapak mendapatkan testimoni dari orang tua murid atau bahkan kepala sekolah yang menjalankan program ini Pak? Output yang sudah dirasakan sejauh ini seperti apa? Kita mendapatkan testimoni keberhasilannya tentu dari rapat mutu Pak, di mana rapat mutu tentang sikap, tentang karakter, dari tahun ke tahun kita semakin bagus. Itu artinya program yang kita lakukan implementasinya semakin bagus di sekolah, karena rapat mutu itu dihasilkan dari uploadan sekolah berkaitan dengan karakter, dan itu siswa yang ditanya seperti apa gitu. Oke. Berbicara lanjutannya Pak tentang kenakalan remaja ya Pak, biasanya setiap kota kabupaten pasti ada saja gitu ya kasusnya, karena ini kenakalan ini memang selalu ada di umur tertentu gitu Pak. Lalu untuk di Pangandaran sendiri Pak, jika saja ditemukan anak-anak misalkan yang jadi geng motor, membuat keributan di pusat keramaian kota, bentuk hukumannya seperti apa? Mengingat jika dikeluarkan pun anaknya gitu ya, bukankah sekolah sebagai tempat pendidikan? Bagaimana tanggapan Bapak Pak? Ya, yang pertama tentu kita melakukan antisipasi biar itu tidak terjadi, yaitu dengan kerjasama dengan para pihak, diantaranya dengan kepolisian, kemudian juga dengan TNI, bagaimana mereka membantu untuk mengantisipasi supaya tidak terjadi kenakalan. Dan alhamdulillah sampai saat ini saya belum mendengar terjadi adanya kekacauan yang disebabkan karena siswa, baik itu geng motor maupun perkelahian antar siswa, kami belum pernah ada di Pangandaran. Dan itu kerjasama itu dilakukan selain oleh Dinas Pendidikan juga oleh sekolah-sekolah secara khusus. Mereka mengundang Kapolsek, kemudian mengundang juga
yang di kecamatan itu tadi, dia disuruh langsung untuk memberikan pembekalan kepada para siswa. Dan sekarang sedang santer-santernya untuk siswa taat disiplin lalu lintas pada hari ini. Kita juga mengundang dari kepolisian, kita mengirim surat edaran dan seterusnya. Oke Pak, untuk di Pangandaran sendiri peran guru BK bagaimana Pak? Kadang kan sebetulnya siswa-siswa ini jika punya masalah di luar atau di dalam sekolah itu ragu Pak untuk curhat ke guru BK karena takutnya malah bocor gitu ya ke guru-guru lain. Peran guru BK ini bentuk dorongan dari Disdikpora sendiri bagaimana Pak? Apakah mereka memiliki posisi tertentu dalam pelaksanaan pendidikan karakter ini Pak? Ya, itu sudah pasti. Guru BK memiliki peran yang cukup penting di sekolah untuk bagaimana membangun karakter siswa yang baik. Dan tentunya kita juga harus merubah pemikiran bahwa ketika dipanggil guru BK adalah ketika siswa bermasalah. Nah, kita dihilangkan paradigma itu bahwa BK tidak hanya mencikapi bagaimana siswa-siswa bermasalah, tapi guru BK juga harus bisa mengembangkan potensi yang ada pada siswa untuk terus bisa dikembangkan dalam proses pembelajaran, sehingga ketika ada anak mau keluh kesah berkaitan dengan permasalahannya sudah tidak ada image negatif, tetapi mereka datang ke guru BK tentu tidak ada kecurigaan dari siswa lain bahwa dia punya masalah. Dan tentunya sekali lagi guru BK akan selalu melindungi anak-anaknya, anak didik terutama, bagaimana supaya terus berkarakter dengan baik. Ya betul sekali Pak, anggapannya bahwasannya yang dipanggil guru BK itu anak-anak yang biasanya membuat kenakalan gitu ya Pak di sekolah maupun di luar sekolah. Tapi dengan pandangan baru di kawasan Pangandaran ini semoga saja ya Pak guru BK bisa lebih dekat lagi dengan siswa-siswa juga agar kondisi mental siswa-siswi di wilayah Pangandaran bisa lebih terjaga. Nah Pak, terakhir saja Pak, apa yang ingin Bapak sampaikan kepada setiap pemegang keputusan atau orang-orang yang ada di lingkungan Disdikpora, baik dari murid, orang tua maupun guru, tentang keberlangsungan pendidikan karakter di wilayah Pangandaran? Silakan Pak. Ya, tentunya berilah keteladanan dalam membangun karakter, baik oleh orang tua, guru, kami juga di Dinas Pendidikan, karena keteladananlah yang paling tepat untuk membangun karakter. Baik, terima kasih Pak Dodi atas waktunya. Semoga saja wilayah Pangandaran tetap aman dari kenakalan remaja, karena hingga saat ini pun kami belum mendapatkan informasi tentang kenakalan-kenakalan di Pangandaran. Semoga saja programnya sukses. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pangandaran juara. Ya, Pangandaran juara. Itu adalah salah satu moto Pangandaran dan juga Provinsi Jawa Barat. Dan sekarang Provinsi Jawa Barat dari Kabupaten Pangandarannya membawa informasi tentang Disdikpora yang menerapkan pendidikan karakter di seluruh sekolah di wilayah Pangandaran. Dan pemirsa, setelah jeda masih akan ada informasi lain yang akan kami sampaikan untuk Anda, di antaranya